Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 173. Kehidupan Sheila. Kenapa Randi mengurutkan keningnya? Ella anak tunggal. Mama meninggal karena sakit. Waktu itu Ella berusia 10 tahun. Setelah mama meninggal, papa tidak pernah menikah lagi. Papa hanya fokus mengurus usaha dagangnya dan membesarkan Ella. Selama ini Ella hanya hidup berdua dengan papa, karena memang nenek dari papa dan juga mama sudah tidak ada. Papa tidak ingin menikah lagi karena papa takut nanti cita-cita Ella tidak tercapai. Sejak kecil, Ella sudah berniat untuk menjadi seorang dokter. Papa selalu mengatakan bahwa Ella sangat pintar. Papa selalu mendukung cita-cita Ella. Ella mengusap air matanya. Randi diam dan menunggu Ella melanjutkan ceritanya. Selama ini dirinya belum pernah menanyakan tentang keluarga Ella. Ia hanya sering mendengar Ella menceritakan tentang papanya. Seperti yang menjadi keinginan Ella berhasil masuk ke Universitas Kedokteran melalui jalur prestasi. Meskipun Ella dapat beasiswa, dan beasiswa itu tidak bisa mencukupi uang semester Ella di kedokteran. Namun, alhamdulillah, sangat membantu. Selama Ella kuliah, papa harus mencari uang yang banyak untuk biaya kuliah Ella. Uang untuk kuliah Ella tidak sedikit jumlahnya. Namun, papa tidak pernah mengeluh dengan hal ini. Papa selalu mengatakan bahwa papa sanggup untuk mencari uang kuliah Ella. Jadi Ella tidak perlu khawatir. Seperti apa yang dikatakan oleh papa, biaya kuliah Ella selalu tercukupi hingga Ella selesai S1 kedokteran dan melanjutkan koas. Setelah selesai koas, papa meninggal karena kecelakaan motor. Sheila menangis. Randi mendengar ceritanya ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Sheila. Ia hanya diam dengan mengusap kepala Sheila. Ella sudah tidak punya siapa-siapa lagi setelah papa pergi. Papa cuma menemani Ella hingga mendapat gelar dokter. Setelah itu papa pergi meninggalkan Ella. Sheila menangis dengan terisak. Tangisnya berhenti seketika ketika Randi memeluknya. Adik, jangan sedih ya, harus ikhlas. Randi mengusap punggung Sheila. Sheila menganggukkan kepalanya. Setelah tangis calon istrinya mereda, Randi kembali melepaskannya. Perbanyak doa untuk papa. Iya mas, selama ini Ella tidak tahu bagaimana cara papa mendapatkan uang untuk biaya kuliah Ella. Papa hanya buka usaha barang harian. Tokonya juga tidak besar. Ella baru tahu ternyata papa juga sudah menjual semua harta, termasuk menggadaikan rumah untuk kuliah Ella. Sheila kembali menangis ketika mengingat seperti apa pengorbanan papanya untuk menguliahkannya hingga berhasil menjadi dokter. Randi seakan tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sheila. Papa Adek adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia bakal rela kehilangan harta asal Adek bisa mencapai cita-cita. Mas yakin dia orang yang sangat baik. Sekarang dia pasti sudah diberikan tempat terbaik. Randi menghibur Sheila. Sheila menganggukkan kepalanya. Setelah papa tidak ada, Ella hidup sendiri. Ella dapat uang dari sisa penjualan rumah yang tergadai. Uang ini yang Ella pakai untuk mengontrak apartemen. Kebetulan Ella dapat pekerjaan di rumah sakit yang sekarang. Sheila tersenyum dan mengusap air matanya. Randi diam memandang Sheila. Dirinya tidak menyangka seperti ini saja kehidupan yang dijalani oleh Sheila. Sebentar lagi jam praktek Ella. Sheila mengingat Randi. Randi memandang jam di pergelangan tangannya. Pria itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ayo, Mas antar, ucapnya. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Sheila, membuat dirinya ragu untuk meninggalkan Sheila. Sheila menganggukkan kepalanya dan beranjak dari duduknya. Randi mengantarkan Sheila hingga ke depan pintu ruangannya. Ia tersenyum memandang gadis yang tadi baru saja dilamarnya. Kalau sudah nggak ada lagi keluarga yang bisa menjadi tempat untuk Mas melamar, berarti Mas tidak perlu melamar ke keluarga ya, ucapnya. Ya Mas, mau ngelamar kemana? Nggak mungkin ke tetangga yang ada di Banten. Sheila tersenyum.
Randi menganggukkan kepalanya. Mas langsung ke kantor ya, pamit Randi. Iya mas, jawab Sheila. Jangan sedih lagi, bila ada sedih, telepon mas. Jangan nangis sendiri. Randi menatap Sheila. Setelah mendengar cerita Sheila, ia bisa merasakan seperti apa kesedihan dokter yang selalu tampak tersenyum tersebut. Iya, nanti Ella telepon kalau lagi sedih, jawabnya. Itu pasiennya sudah rame, mas bawa ke kantor dulu. Nanti pulang mas jemput. Iya mas, jawab Sheila yang melambaikan tangannya ketika Randi akan pergi. Randi tersenyum dan balas lambaian tangan Sheila. Ia berencana untuk membahas tentang Sheila dengan ibunya terlebih dahulu, sebelum menentukan apa langkah yang harus dilakukannya. Masuk, jawab Nina ketika mendengar suara ketukan pintu di kamarnya. Randi masuk ke dalam kamar ibunya. Ia tersenyum memandang ibunya yang memakai pakaian mukena selepas mengaji. Randi duduk di atas sajadah yang menjadi alas duduk ibunya. Malam ini, ibu pergi ngeden nggak? Tanya Randi. Ngeden apanya? Sudah tua juga. Nina memandang putranya. Ibu yang merasa tua, ayah merasa muda. Dan aja, bentar lagi pasti si Bibi datang ngasih tahu kalau Pak Johan sudah datang. Randi sudah sangat mengetahui seperti apa sifat ayah dan ibunya dengan sengaja mengejek. Wajah Nina bersemerah ketika mendengar ucapan putranya. Bagaimana? Apa sudah dikasih tahu sama dokter Sheila kalau keluarga kita mengundangnya untuk makan malam? Tanya Nina dengan sangat cepat mengalihkan pembicaraan putranya. Randi menganggukkan kepalanya. Aku juga sudah kasih cincin bu, jawabnya dengan tersenyum. Dia terima? Tanya Nina. Mana mungkin menolak anak ibu yang ganteng dan tampan seperti aku, Randi berkata dengan penuh kepercayaan diri. Nina tersenyum saat mendengar jawaban putranya. Apa sudah ditanya dengan dokter Sheila tentang keluarganya dan di mana keluarganya berada? Randi menganggukkan kepalanya. Ternyata Sheila sudah nggak punya keluarga lagi bu. Papanya meninggal saat Sheila selesai koas dan ibunya meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Setelah itu, papanya tidak menikah lagi. Jadi sekarang dia tidak punya siapa-siapa, jawab Randi. Nina diam ketika mendengar jawaban putranya.